Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dengan NIM A1C223109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai bangun datar. Yang sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan, yaitu Ibu Dr. Ahti SPD MPD dan Ibu Merlina SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Baik, yang pertama itu kita akan mengenal apa sih bangun datar itu. Bangun datar adalah bangun yang seluruh bagian terletak pada bidang datar. Bangun datar disebut juga bangun datar dua dimensi. Bangun datar terdiri dari persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran dengan segala sifat-sifatnya. Langsung saja itu kita ke materi pertama, itu persegi panjang. ABCD disebut persegi panjang jika terdapat dua pasang sisi yang sama panjang dan besar masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Terlihat pada gambar itu, yaitu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD, dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Misalnya itu diagonal persegi panjang ini juga sama panjang, yaitu pada diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Kelas selanjutnya yaitu persegi. Sifat persegi terdiri yaitu ABCD disebut persegi jika keempat sisinya sama panjang dan besar keempat sudutnya masing-masing 90 derajat. Lihat pada gambar itu, sudut persegi AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, sama panjang dengan AD. Dan terlihat juga sudutnya itu 90 derajat semua. Misalnya itu diagonalnya sama panjang saling berpotong dan membagi sama panjang. Dan diagonalnya berpotong tegak lurus. Misalnya itu keliling persegi dan persegi panjang. Jika P adalah panjang persegi panjang dan L adalah lebar persegi panjang, maka keliling persegi panjang sebagai berikut, yaitu keliling dengan rumusnya, itu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 kali panjang tambah lebar. Jika S merupakan panjang sisi dari persegi, maka keliling persegi sebagai berikut, yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan 4 dikali sisi. Lihat pada gambar. Selanjutnya itu luas persegi dan persegi panjang. Untuk luas bangun adalah banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi bangunan tersebut. Untuk persegi panjang, luasnya itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk perseginya dengan rumus, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh pertama ini itu hitunglah luas dan keliling bangun di bawah ini. Bentuk tersebut dapat menjadi dua persegi panjang. Baiklah, kita akan menghitung. Pertama itu adalah luas persegi dengan rumusnya itu sisi kuadrat. Terdapat pada gambar itu, yaitu sisinya itu 4 cm, maka sisi kali sisi itu 4 kali 4 sama dengan 16 cm persegi. Maka luas dari persegi di atas itu 16 cm persegi. Misalnya itu untuk luas, kita akan menghitung luas persegi panjang, di mana rumusnya itu panjang kali lebar. Terdapat pada gambar itu panjangnya itu 10 cm dan luasnya itu 3, lebarnya itu adalah 3 cm. Maka
maka 10 dikali 3 adalah 30 cm. Sehingga kita akan menghitung total luasnya, itu luas dari persegi ditambah dengan luas dari persegi panjang. Maka 16 ditambah 30 adalah 46 cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung keliling. Untuk keliling perseginya itu rumusnya tadi adalah sisi kali sisi kali sisi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka kita masukkan sisinya tadi yaitu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16 cm. Untuk keliling persegi panjangnya dengan rumus tadi yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Maka 2 kali 10 sama dengan 20, 2 kali 3 sama dengan 6, maka 20 tambah 3, 20 tambah 6 sama dengan 26 cm. Ya, dan terdapat juga sisi yang berhimpit, karena sisi berhimpit ini adalah persegi tadi yaitu sisinya itu sama panjang. Maka kan di sini kan ada sisinya 4, maka sisi yang berhimpit itu juga 4. Maka sisi berhimpit sama dengan 4 cm. Sehingga kita dapat menghitung totalnya, itu keliling sama dengan keliling persegi ditambah keliling persegi panjang dikurangi 2 dikali sisi yang berhimpit tadi. Maka kita masukkan angkanya, itu 16 ditambah 26 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 38 cm. Jadi keliling dari seluruhnya, jadi luas untuk bangunan di atas yaitu 46 cm persegi dan kelilingnya yaitu 38 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga. Segitiga yaitu bangun datar yang terbentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Mana pada gambar itu yaitu segitiga ABC mempunyai 3 sisi, yaitu AB sama dengan sisi C, BC sama dengan sisi A, AC sama dengan sisi B. Selanjutnya itu macam-macam segitiga. Segitiga itu memiliki banyak macam, yaitu salah satunya yaitu segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AC sama panjang dengan sisi BC, dan memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu sudut 60 derajat, di mana sudut A sama besar dengan sudut B sama besar dengan sudut C. Selanjutnya itu segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki ini memiliki 1 sisi yang sama panjang, 2 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AC, dan memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut B sama besar dengan sudut C. Selanjutnya itu segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki 1 sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Pada gambar itu terdapat yaitu sudut B sama dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung keliling dan luas segitiga. Oke, pada gambar itu keliling AB, untuk keliling segitiga ini dengan rumus keliling AB ditambah BC ditambah AC, dan untuk luasnya itu setengah dikali AB dikali CD. Kita masuk ke dalam contoh, yaitu diketahui keliling suatu segitiga adalah 96 cm, panjang 2 sisinya masing-masing adalah 30 cm dan 45 cm. Hitunglah panjang sisi ketiganya. Terdapat pada soal ini yaitu kelilingnya sudah diketahui, tetapi untuk yang sisi ketiganya itu belum diketahui. Misalnya A dan B adalah 2 sisi pertama dan C adalah sisi ketiga, maka A sama dengan 30 cm dan B itu sama dengan 45 cm. Baiklah, kita akan masukkan ke dalam rumusnya, yaitu keliling sama dengan A ditambah B ditambah C, di mana keliling tadi adalah 96, kita masukkan sama dengan 30 ditambah 45 ditambah
ditambah C. Karena kita akan mencari yang C ini, maka kita pindah ruaskan menjadi C sama dengan 96 dikurang 30 dikurang 45 sama dengan 21 cm. Jadi panjang sisi yang ketiga atau sisi C tadi adalah 21 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh keduanya, itu diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Panjang sisi AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 3 cm. Maka hitunglah luas segitiganya. Karena sisi siku-siku adalah 6 cm dan 3 cm, maka luas segitiga tersebut adalah luas sama dengan setengah dikali 6 dikali 3 cm sama dengan 9 cm persegi. Maka luas segitiga ABC adalah 9 cm. Selanjutnya kita akan membahas dengan sifat-sifat segitiga. Yang pertama, hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Terdapat teorema yaitu besar sudut luar suatu segitiga adalah jumlah dua sudut lainnya. Terdapat pada gambar itu, ini kan ada sudut B, sudut yang satu ini adalah sudut luar, sudut dua ini adalah sudut dalam. Dimana sudut luar ini sama dengan sudut A ditambah sudut C, maka akan menjadi sudut sama. Selanjutnya, hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Terdapat teorema yaitu jika sisi pertama lebih panjang dari sisi kedua, maka sudut di hadapan sisi pertama lebih besar dari sudut di hadapan sisi kedua. Dimana BC lebih besar daripada AC, maka sudut A lebih besar daripada sudut B. Sebaliknya, terdapat pada teorema B itu jika suatu sudut lebih besar dari sudut kedua, maka sisi di hadapan sudut pertama lebih besar dari sisi di hadapan sudut kedua. Itu sudut A lebih besar daripada sudut B, maka sudut BC lebih besar daripada sudut AC. Selanjutnya itu ketidaksamaan sisi segitiga. Terdapat teorema itu dalam suatu segitiga, jumlah dua sisi selalu lebih besar dari sisi ketiga, di mana C lebih kecil daripada A ditambah B, B lebih kecil daripada B tambah C, dan A lebih kecil daripada B ditambah C. Selanjutnya kita akan membahas tentang jajar genjang, di mana sifat-sifat jajar genjang itu terdapat pada teorema A itu. Pada jajar genjang, sisi yang berhadapan saling sejajar, yaitu sisi ini saling sejajar, sisi AD dan BC saling sejajar, sisi AB dan DC saling sejajar. Karena sudut ADB sama dengan sudut DBC dan kedua sudut tersebut merupakan sudut dalam berseberangan. Untuk dua garis AD dan BC yang dipotong oleh garis BD, maka AD sejajar dengan BC. Terdapat juga pada teorema B, sudut berhadapan dan dalam jajar genjang sama besar. Terdapat sudut ADB sama dengan sudut DBC dan sudut BDC sama dengan sudut ABD, maka sudut ADC sama dengan sudut ABC. Teorema C itu jumlah sudut berdekatan dalam jajar genjang adalah 180 derajat. Untuk teorema D, jika sebuah garis 4 mempunyai sisi panjang sisi, dua panjang sisi berhadapan sejajar, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Yaitu pada gambar ini, pada sisi AB sama panjang dengan sisi BC dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas dan keliling jajar genjang, di mana untuk
luas jajar genjang ada dapat pada rumusnya itu luas sama dengan AB dikali tinggi atau sama dengan A dikali tinggi. Dan untuk keliling jajar genjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali AB ditambah BC. Kita masuk ke dalam contoh. Hitunglah luas dan keliling jajar genjang berikut. Luas jajar genjang tadi rumusnya itu A dikali T sama dengan dimana A itu adalah alas bawah ini yaitu 10 cm dan T itu adalah tingginya adalah 5, maka 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. Untuk saja itu kita akan menghitung keliling jajar genjangnya dengan rumus tadi yaitu keliling sama dengan 2 kali A ditambah S. Karena S nya belum diketahui, maka kita akan mencari S yaitu sisi miringnya ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi yaitu S sama dengan akar dari A ditambah T, A kuadrat ditambah T kuadrat. Maka dimasukkan rumusnya itu 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Kita bulatkan menjadi kira-kira 11,18 cm. Selanjutnya kita masukkan ke rumus tadi yaitu keliling sama dengan 2 kali 10, A nya 10 ditambah S nya tadi yaitu 11,18, maka sama dengan 2 kali 21,18, maka sama dibulatkan, maka sama dengan itu 42,36 cm. Jadi luas jajar genjang adalah 50 cm persegi dan keliling jajar genjangnya adalah 42,36 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Di teorema itu diagonal belah ketupat berpotongan tegak lurus juga. Sisinya tadi itu sama panjang, sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi CD sama panjang dengan sisi AD. Untuk rumus belah ketupat ini, luas belah ketupat ini itu luas sama dengan setengah kali diagonal AC dikali diagonal BD. Untuk kelilingnya yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Selanjutnya kita akan bahas tentang layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang terdiri atas 2 segi 3 sama kaki yang saling bertemu di sisi ketiga. Terdapat pada teorema layang-layang ABCD mempunyai simetri lipat menurut salah satu diagonal. Untuk luas dari layang-layang, untuk rumus dari luas dari layang-layang itu yaitu luas sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Dan untuk kelilingnya itu sama dengan belah ketupat tadi yaitu dengan rumus AB sama ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Selanjutnya kita akan membahas trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang satu pasang sisinya berhadapan sejajar. Pada gambar itu sisi AB sejajar dengan sisi BC. Untuk rumus luas trapesium ini adalah luas sama dengan setengah dikali AB ditambah CD dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya itu sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Misalnya kita masuk ke dalam contoh. Hitunglah luas trapesium berikut. Nah, untuk luas trapesium tadi rumusnya yaitu luas setengah dikali tinggi dikali sisi alas sejajar, dimana setengah itu tingginya itu adalah 5 ini. Untuk sisi yang sejajar tadi yaitu 8 ditambahkan dengan 4 cm ini. Maka kita masukkan rumus itu setengah dikali 5 dikali 4 ditambah 8 sama dengan 30 cm persegi.
Jadi, luas trapesium di atas adalah 30 cm persegi. Misalnya, materi terakhir kita itu lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak tetap R terhadap suatu titik tertentu 0. Titik 0 disebut pusat lingkaran dan jarak tetap R disebut jari-jari lingkaran. Untuk menghitung keliling lingkaran itu menggunakan rumus yaitu 2VR dan luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Baik, itu tadi pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Baiklah, sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.